Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul Qaimat. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, maka ketahuilah diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar
yang mana Nabi meriwayatkan dari Rabb-Nya yang bernama haditsun qudsi. Qala Rabbul Izzah, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altu bainakum muharrama, fala tadzalamu, fala tadzalamu. Yang maknanya, Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah Jalla wa'ala di hadis qudsi, berkata Allah Jalla wa'ala, wahai hambaku, aku telah menjadikan kezaliman suatu perkara yang haram atasku. Dan aku menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi di antara kalian dan mendolimi kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam hadis ini Allah menafikan sifat kezaliman atas dirinya. Dan melarang seluruh manusia untuk berbuat kezaliman kepada dirinya, yakni kepada diri sendiri, dan kepada Allah Jalla wa'ala, dan kepada sesama kaum muslimin, untuk tidak saling mendolimi di antara mereka. Maka kezaliman itu adalah perkara dari dosa yang besar, yang mana di hari kiamat akan berefek buruk, bad effect, yang telah diperbuat kezaliman di dunia akan dibalas di hari akhirah kelak. Seperti di dalam hadis yang datang dari dua sahabat, diriwayatkan oleh Ibnu Umar muttafaqun alaih, dan diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah berkesendirian Imam Muslim. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyaka wadh-dhulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Maka beware, caution, hati-hati dari kezaliman. Karena kezaliman itu adalah zulumat yaumal qiyamah. Dia adalah kezaliman-kezaliman yang akan dibawa di hari kiamat, yang akan menyebabkan seseorang sengsara di hari kiamat. Maka apa definisi dari kezaliman? Disebutkan oleh ahli lughah, zulm, definisi dari kezaliman dari segi lughah adalah tajawazul had, melebihi dari perkara yang telah ditentukan. Maka kezaliman adalah melebihi dari perkara yang telah ditentukan. Adapun dari segi istilah di agama Islam, kezaliman adalah wada'a syai' fi ghairi maudhi'ihi, imma bi ziyadah wa naqs. Maka menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya, baik ditambah ataupun dikurang, maka yang namanya menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar dinamakan kezaliman. Maka kezaliman ini ya ibadallah bertingkat-tingkat dan berjenis-jenis. Mulai dari kezaliman seseorang dengan dirinya sendiri, di mana seseorang meminum khamr, di mana seseorang merokok, di mana seseorang meminum pil-pil ekstasi sehingga dia fly dan memabukkan dan merokok menyebabkan membunuh dirinya sendiri, maka ini kezaliman dia kepada dirinya. Maka ini perkara yang haram karena Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka janganlah kalian mencelakakan diri-diri kalian, karena Allah sangat mencintai diri kalian. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan ashabu sunan yang sangat sahih disebutkan la darara wa la dirar. Tidak ada seorang muslim itu mencelakai dirinya sendiri dan mencelakai orang lain. Dan kezaliman juga adalah kezaliman manusia dengan manusia yang lain, seperti mengambil hartanya ataupun mencemarkan good reputation, nama baiknya dengan bergibah dan mencela nama baiknya
dijadikan bad reputation, reputasi yang buruk, maka ini pun termasuk dari kezaliman kepada sesama manusia. Maka ini pun hukumnya haram. Seperti di dalam hadis ini, fala tadzalamu. Janganlah kalian saling menzalimi dengan lisan kalian, dengan tangan kalian, dan begitupun zulm yang terakhir antara dia dengan Rabb-nya. Antara dia dengan Allah. Maka seseorang bisa melaksanakan kezaliman antara dia dengan Allah, dan kezaliman yang paling besar adalah kezaliman antara dia dengan Allah. Bagaimana itu? Dengan melaksanakan kesyirikan, dengan melaksanakan peribadatan yang harusnya diberikan kepada Allah saja. Innahu la ilaha illahu, bahwa sungguhnya Allah itu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. He is the one and only. Tidak ada satu-satunya untuk disembah kecuali Dia. Maka disyarikatkan sesembahan kepada Allah, juga menyembah para malaikat, juga menyembah para nabi-nabi yang diutus, juga menyembah wali-wali sebagai perantara, dan juga bahkan menyembah kepada iblis, syaitan. Maka inilah kezaliman yang paling besar di sisi Allah, melebihi daripada kezaliman dia kepada dirinya sendiri, dan melebihi dari kezaliman antara manusia. Maka seseorang yang melaksanakan kezaliman antara dia dengan Allah dengan melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, maka ini jelas tajawazul had, sesuai dengan definisi dari kezaliman, melampaui batas. Dan sesuai dengan definisi istilah, menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya, baik dikurangi ataupun dilebihkan. Maka seseorang yang melaksanakan peribadatan kesyirikan, maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang haid enough, kezaliman yang paling puncak prima. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita. Tidak ada yang menciptakan kecuali Dia. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu maha pencipta dari segala sesuatu. Manusia diciptakan, jin diciptakan, malaikat diciptakan, para nabi diciptakan, wali-wali yang soleh diciptakan, dan seluruh dari makhluk-makhluk yang besar, matahari, rembulan, dan bumi, dan langit, semua ciptaan Allah. Maka setelah itu Allah bina dan Allah atur alam raya yang diciptakan ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka kita membaca ayat Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka segala puji bagi Allah yang membina, yang murabbi, yang mengatur alam raya dari ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluk, jin, manusia, dan seluruh benda-benda yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan Allah Jalla wa'ala selain menciptakannya dan mengaturnya, dan memberikan rizki-rizki kepada mereka agar tumbuh besar dan berakal, seperti Allah berfirman, Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Maka sungguhnya Allah itu maha pemberi rizki kepada apa yang Dia ciptakan, dan pemberian rizkinya sangatlah kuat. Maknanya Allah tidak akan pernah absen untuk memberikan rizki dalam satu hari kepada makhluk-makhluknya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat yang lain, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka tidak ada dari binatang-binatang yang melata dan manusia termasuk dari mereka, yang mana mereka yang melata berjalan di atas bumi ini, kecuali pasti Allah memberikan rizki kepadanya. Dan Allah mengetahui di mana tempat kediaman, persembunyian dari binatang dan manusia tersebut, Allah berikan rizki.
Yang tinggal di kutub, Allah berikan rizki. Yang tinggal di khatulistiwa, Allah berikan rizkinya. Maka ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah mengetahui tempat-tempat sumber rizki-rizki mereka. Dan tempat mereka mengumpulkan dan menyembunyikan rizki-rizki mereka. Allah mengetahui semuanya. Maka dari kezaliman yang besar, di saat Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka dan membina mereka dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang ada kemudian ditumbuhkan menjadi dewasa dan besar dengan rizkinya. Kemudian setelah itu mereka menyembah kepada Allah dan kepada para rasul yang diutus. Dan ini terjadi pada kelompok sebelum kita, kaum muslimin. Maka mereka orang Yahud melaksanakan peribadatan kepada Allah dan mensyarikatkan kepada nabi mereka Uzair setelah meninggalnya Musa. Maka Uzair seorang nabi disembah, dikatakan anak Allah. Dan setelah itu the next great generation, generasi seterusnya, datanglah Nabi Isa membawa tauhid, mengajak manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah. Maka diangkat Isa alaihi salam oleh Allah ke atas langit dan nanti akan diturunkan untuk menghancurkan Dajjal di hari kiamat. Kemudian dirubahlah agama mereka oleh Saint Paul ataupun Santo Paulus, dijadikan agama mereka Trinitas. Maka mereka menyembah kepada Allah, katanya Allah itu satu, tetapi 3 in 1, satu dalam 3. Maka mereka jika berdoa mengetuk dahi mereka, kemudian dada mereka dan bahu kanan dan bahu kiri, maka apa yang mereka katakan? In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Maka untuk nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Rohul Kudus. Ibadah mereka dibagi 3. Satu peribadatan untuk Allah Bapa. Sepertiga untuk Allah Anak, ciptaannya. Dan sepertiga untuk Rohul Kudus, ciptaan Allah. Maka ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada katanya anaknya dan katanya Rohul Kudus. Dan begitu pun orang-orang Yahud memberikan ibadah kepada Allah, juga kepada anaknya Uzair. Dan ini seperti Allah sebutkan di dalam surat Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maka orang-orang Yahud mereka mengklaim ibadah untuk Allah dan untuk anaknya seorang Rasul Uzair. Dan mereka orang Nasara mengikuti kesesatan orang Yahud, mereka mengklaim ibadah Trinitas dibagi 3. Untuk dirinya, untuk Isa ibnu Maryam yang dilakabi dengan the Jesus Christ, kemudian untuk Rohul Kudus. Maka ucapan mereka sama seperti ucapan kekufuran orang-orang kafir sebelum mereka, yakni orang Yahud. Maka 2 jenis kelompok ini melaksanakan kezaliman, kesyirikan kepada Allah dalam peribadatan. Dan begitu pun di sana orang-orang Hindu, yang mana mereka beribadah kepada dewa-dewa dari dewa khayalan, dewa ciptaan, yang mana dewa-dewa itu berasal dari kitab tulisan, kitab masterpiece yang berjudul Mahabharata, karya sastra yang masterpiece, yang tinggi kata mereka, yang ditulis oleh Bagawan Wyasa. Kemudian disebutkan di dalamnya kita harus mengimani kepada dewa Shiva sebagai pencipta alam semesta, iya dan billah. Dan beriman kepada Wisnu sebagai penjaga alam raya. Maka kadang-kadang Wisnu diutus menjadi avatar, masuk ke alam dunia, diutus di zaman Rahwana menjadi Ramayana, dan diutus di zaman Kurawa perang Mahabharat, perang Bratayuda,
untuk menolong Pandawa menjadi Krishna. Kekacauan yang parah. Dan bahkan mereka meyakini setelah dewa-dewa yang besar Shiva dan Wisnu, maka akhirnya mereka meyakini dewa Indra sebagai dewa guntur, dewa Surya sebagai dewa matahari, dewa Bayu sebagai dewa angin, dewa Brahma sebagai dewa api, dewa Ganesha sebagai dewa pengetahuan, dan yang lainnya dari dewa-dewa yang mereka yakini. Maka mereka melaksanakan sesembahan kepada makhluk-makhluk tadi, hasil ciptaan karya sastra Mahabharat, karya Bagawan Vyasa. Beribadah dengan hasil karya sastra manusia. Maka inilah dari kesyirikan. Maka mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah beserta para nabi seperti Yahud dan Nasara. Dan mereka orang-orang yang beribadah kepada dewa-dewa ciptaan manusia. Dan lebih miris lagi, mereka kaum muslimin yang notabene ber-KTP, tulisannya muslim, dan bahkan melaksanakan sholat 5 waktu, dan di bulan Ramadan melaksanakan puasa, namun mereka diajak untuk melaksanakan wisata religi ke kuburan wali fulan, karena ada acara terah ataupun ada acara ulang tahun kematian dari wali tersebut, maka berbondong-bondong menggunakan bus touris ataupun touris bus ke Jawa dari Sumatera, mengeluarkan uang yang banyak dan waktu yang banyak, akhirnya datang ke kuburan Wali Songo dan meminta doa kepada wali yang sudah meninggal. Maka dikatakan, ya ayyuhal wali, wahai wali, berikanlah kami rizki. Wahai wali, sembuhkanlah anak saya dari corona. Wahai wali, sembuhkanlah istri saya dari kemandulannya. Dan wahai wali, saya sedang mengikuti pilkades, maka pilihlah saya menjadi kepala desa, dan sebagainya. Maka orang yang sudah meninggal dari wali ini, kata mereka ngalap barokah, bisa mendengar dan mengabulkan. Ini adalah kesyirikan. Karena berdoa adalah dari ibadah. Yang mana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua hanya kepadaku, kata Allah, aku akan mengijabahi doa kalian. Maka doa adalah ibadah sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud, dari jalan Mansur dan Al-A'mas, dari Dzar, dari Yusai Al-Hadrami, dari Nu'man Ibnu Bashir, yang mana sanadnya sahih. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah, bahwa berdoa itu adalah ibadah. Maka di sana ada hadis dari Anas Ibnu Malik, dikeluarkan Ashabus Sunan, ad-du'a mukhul ibadah, the worship is the core, bahwa berdoa adalah otak dari ibadah. Maka lafaz ini dhaif dikarenakan ada Abdullah ibn Lahiyah. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, di saat kita berdoa kepada wali yang sudah meninggal untuk disembuhkan anak kita, agar kita dijadikan sukses di dalam pilkada, dan begitu pun diberikan rizki, maka meminta doa kepada wali-wali adalah kesyirikan yang nyata. Karena memalingkan peribadatan doa yang harusnya kepada Allah diberikan kepada mereka orang-orang yang sudah mati. Maka wali-wali songo yang sudah mati, apa yang mereka lakukan sekarang? Sekarang mereka tidak bisa berdaya apa-apa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna ibna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda salat. Sesungguhnya seorang yang telah mati, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa sholat untuk menambah pahalanya. Tidak bisa puasa Ramadan untuk menambah pahalanya. Kecuali 3 perkara. Dia membuat masjid, maka akan sampai amal jariahnya. Atau dia mengajari manusia kepada kebaikan, maka ilmunya diamalkan oleh generasi penerusnya, dia akan mendapatkan pahala. Ketiga,
doa dari anak-anaknya yang soleh. Ini saja hubungan yang meninggal dengan yang hidup di dunia ini 3 perkara. Adapun mereka dimintai, wahai wali, berikanlah rizki. Maka para wali itu tidak mempunyai tender dan bisnis dan tidak mempunyai pabrik kelapa sawit di kuburannya. Dan di antara mereka berdoa, ya wali sembuhkan anak saya. Maka wali-wali tersebut dulu di dunia sibuk mengajar, tidak mempunyai ijazah sarjana kedokteran di University Indonesia ataupun menjadi spesialis dari kedokteran, maka bagaimana di kuburan dia dimintai untuk mengobati anaknya? Maka itu semuanya adalah kesyirikan. Maka ini yang kami sebutkan tadi, mulai dari orang Yahud dan orang Nasara dan orang Hindu yang menyembah dewa-dewa khayalan, dan begitu pun kaum muslimin yang berdoa kepada Allah di saat salat 5 waktu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, namun setelah itu berdoa kepada selain Allah. Maka ini semuanya yang kami sebutkan adalah kezaliman yang high enough, kezaliman yang mencapai puncak prima yang sangat dibenci oleh Allah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka wahai anakku, janganlah kamu melaksanakan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan kepada Allah itu kezaliman yang paling nyata. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan bahwa melaksanakan doa kepada selain Allah, melaksanakan ibadah kepada selain Allah, seperti orang-orang yang kami sebutkan tadi, orang Yahud, wan Nasara, dan orang Hindu, dan kaum muslimin yang meminta doa ngalap barokah kepada wali-wali yang sudah meninggal? Kenapa mereka melaksanakan kezaliman yang nyata dan yang besar? Kembali kepada definisi tadi, bahwa kezaliman adalah menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya, dilebihkan. Yang mana wali, kita mencintainya karena dulu orang soleh, namun dilebihkan dengan kita bahkan meminta doa darinya. Ini yang salah. Dan begitu pun para nabi, orang-orang yang diutus oleh Allah menyebarkan tauhid. Kemudian kita menyembah Isa, kemudian kita menyembah Uzair, dan begitu pun lebih parah lagi dewa-dewa dari karya Mahabharata yang ditulis oleh Bagawan Wiyasa. Sebetulnya tidak ada, hanya khayalan di otak tempurung Bagawan Wiyasa ini. Lalu diyakini, menjadi idiom, menjadi perception, diyakini, diamalkan, membuat patung Krishna, membuat patung Shiva yang tangannya ada 4. Maka akhirnya mereka masuk kepada kezaliman. Dari mana dalil kezaliman? Karena Allah yang menciptakan mereka, karena Allah yang memberikan rizki mereka, karena Allah yang menyembuhkan penyakit mereka. Maka seharusnya berdoa dan meminta dan beribadah hanya kepada Allah, dipalingkan kepada makhluk-makhluk tadi yang tidak berdaya. Ini poin dari kezaliman yang besar. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, berkata Nabi, ayu dzambin a'dzam indallah. Apa dari dosa-dosa yang paling puncak prima high enough kepada Allah? Kezaliman yang paling besar kepada Allah high enough. Apa itu? Dikatakan oleh Nabi, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Di mana kamu mengetahui Allah yang menciptakan kamu dan memberikan rizki kepadamu dan membesarkan kamu dan menikahkan kamu dan memberikan kamu apa yang kamu inginkan dari rumah-rumah, dari mobil-mobil, dari makanan-makanan yang enak, dari istri-istri yang banyak dan anak-anak yang banyak. Maka kamu menyembah kepada selain Allah, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Kamu mengetahui Allah yang menciptakan kamu dan memberikan rezeki kepada kamu, kemudian kamu memalingkan ibadah kepada Allah dan kepada malaikat, kepada Allah dan kepada Uzair, kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, kepada Shiva, Brahma, Bayu dan sebagainya. Dan kaum muslimin meminta doa kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Maka ini adalah kezaliman yang nyata. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh
Innallaha ghafurun rahim.